Halo penonton setia channel Teater Satu Lampung. Masih dalam edisi ngomongin buku. Hari ini saya Nabila akan bercerita tentang buku yang baru saja saya baca. Bukunya berjudul Pendidikan Kaum Tertindas yang ditulis oleh Paulo Freire. Teman-teman, pernah tidak merasa bahwa pendidikan atau proses belajar kita di sekolah itu hanya seperti botol kosong yang terus-menerus diisi? Kita datang, duduk, mencatat, menghafal, lalu mengeluarkan seluruh hafalan kita pada saat ujian. Lalu kemudian semuanya hilang begitu saja. Fenomena ini sebenarnya sudah dikritisi oleh Paulo Freire dalam bukunya Pendidikan Kaum Tertindas. Buku ini pertama kali diluncurkan pada tahun 1968 yang semula terbit dalam versi bahasa Spanyol, lalu kemudian karena kritiknya yang menarik, buku ini diterjemahkan ke berbagai bahasa, salah satunya yaitu bahasa Indonesia. Freire melakukan risetnya di wilayah timur laut Brazil, daerah yang sangat miskin. Dia melakukan penelitiannya terhadap buruh tani tebu di sana, di mana mereka buruh tani tebu itu tidak bisa membaca atau buta huruf dan mereka tidak punya hak dalam pemilu. Dalam hal ini Freire kemudian melakukan penelitian dan beranggapan bahwa harusnya pada saat pemilu semua orang berhak untuk memilih. Namun karena mereka tidak bisa membaca dan buta huruf, maka mereka tidak punya hak untuk memilih. Oleh karena itu, kemudian Freire menulis beberapa gagasannya tentang kaum-kaum yang tertindas. Freire menjelaskan bahwa penindasan tidak hanya tindakan yang merugikan kaum tertindas, justru malah sebaliknya sebenarnya juga merugikan kaum penindas. Manusia yang tertindas atau gerakan dehumanisasi terjadi ketika hak-hak dasar manusia itu direnggut. Manusia dijadikan sebagai objek atau hanya sebagai benda. Ini bukan soal kekerasan fisik, tapi juga tentang bagaimana sistem pendidikan atau pemerintahan membungkam daya kritis seseorang. Kaum tertindas yang mengalami dehumanisasi seringkali merasa tidak berdaya, merasa tidak bisa mengungkapkan pendapatnya, merasa bodoh, dan akhirnya pasrah dengan keadaan. Freire menekankan hal yang sangat menarik. Penindas pun mengalami dehumanisasi. Mengapa begitu? Karena dengan menindas orang lain, mereka kehilangan empati mereka sendiri. Lalu kemanusiaan mereka juga hilang dan akhirnya mereka hanya jadi robot yang hanya terus melakukan penindasan demi penindasan. Ironinya lagi, Freire justru menyebut ini sebagai spiral penindasan. Mengapa begitu? Karena kaum tertindas yang ingin keluar dari keadaannya bukan untuk menjadi manusia yang merdeka. Justru mereka ingin keluar dari keadaan tersebut karena ingin menjadi penindas berikutnya. Seringkali kaum tertindas justru takut bebas karena mereka telah menginternalisasikan bayangan penindas di dalam diri mereka. Cita-cita mereka untuk keluar dari keadaan tertindas bukan untuk menjadi bebas, justru untuk menjadi penindas baru. Praktik ini sebenarnya sering terjadi di kehidupan kita sehari-hari. Contohnya seperti praktik senioritas dan junior di lembaga pendidikan mungkin atau di lembaga-lembaga lain. Biasanya praktik-praktik kekerasan terhadap junior yang dilakukan oleh seniornya atau ada sisi yang tertindas dan ada sisi yang menjadi penindas. Kemudian ini bergulir terus-menerus bukan hanya karena melaksanakan tradisi, tapi justru karena kaum tertindas itu ingin terus melanggengkan tradisi ini karena ingin terus kemudian berubah menjadi penindas. Begitu seterusnya, sehingga ini yang kemudian oleh Freire disebut spiral penindasan. Gagasan yang juga menarik yang dikemukakan Freire di dalam buku Pendidikan Kaum Tertindas adalah gagasan tentang pendidikan model bank atau Banking Concept of Education. Apakah maksud dari pendidikan model bank ini? Seperti yang saya ungkapkan di awal pembicaraan kita ini tadi, bahwa pernahkah kita merasa di sekolah kita hanya sebagai botol kosong, gelas atau bejana yang hanya diisi secara terus-menerus oleh guru tanpa diberikan ruang untuk kita berpikir. Nah, yang dimaksud oleh Freire tentang pendidikan model bank adalah seperti ini. Guru dianggap sebagai investor. Guru dianggap terus-menerus memberikan pengetahuan tanpa menjadikan
siswa sebagai manusia itu sendiri. Dengan kata lain, justru di sini sebenarnya guru sedang melaksanakan praktik dehumanisasi tadi. Lalu apa efeknya? Kita menjadi pasif atau siswa menjadi pasif. Siswa menjadi tidak kritis terhadap apa yang terjadi di lingkungannya. Kita jadi tidak terbiasa mempertanyakan ketidakadilan yang terjadi. Kita juga dididik untuk menjadi penerima saja, dan kita dididik menjadi penerima yang patuh. Freire bilang sistem seperti ini sebenarnya adalah alat untuk menindas, bukan yang dimaksud dengan pendidikan. Karena orang yang patuh tidak akan pernah protes, dan orang yang tidak akan pernah protes tidak akan pernah merdeka. Lalu apa solusinya? Kemudian Freire menawarkan pendidikan hadap masalah, atau yang seringkali kita kenal di sistem pendidikan kita adalah problem based learning. Kuncinya ada dua hal, yaitu tentang dialog dan praksis. Yang pertama tentang dialog. Tentunya kita sadar dan paham bahwa pendidikan itu bukanlah instruksi satu arah dari guru ke siswa, melainkan harusnya pendidikan itu adalah dialog antara siswa dan guru. Belajar itu adalah tentang diskusi yang setara, bagaimana siswa belajar dengan guru dan bagaimana juga guru bisa belajar dari siswanya. Sedangkan solusi yang kedua adalah tentang praksis, di mana hal ini menjadi hal yang paling penting atau hal yang cukup penting dalam gagasan Freire tentang aksi dan juga refleksi. Bagaimana guru seharusnya bisa memberikan ruang kepada siswa untuk merefleksikan pembelajaran yang diberikan, sehingga siswa tidak hanya mendapatkan pengertian-pengertian dari guru, melainkan bisa merefleksikan materi-materi yang diberikan oleh guru ke kehidupan sehari-harinya. Sebagai contoh, misal pada mata pelajaran atau bidang studi kewarganegaraan. Pada pendidikan model bank, guru biasanya hanya menjelaskan apa itu presiden, siapa presiden kita, siapa yang pernah menjadi presiden di tahun sekian gitu ya. Nah, tapi maksud Freire dalam kritiknya terhadap pendidikan model bank, seharusnya guru juga memberi ruang kepada siswa untuk berpendapat seperti apa kebijakan presiden di tahun A, bagaimana praktiknya, bagaimana apa kekurangannya, apa kelebihannya dan lain sebagainya, sehingga siswa bisa menggunakan cara berpikir kritis mereka untuk mengetahui segala sesuatu, bukan hanya untuk menghafal teori-teori atau menghafal pengertian-pengertian tentang presiden itu sendiri. Contoh lainnya, karena saya merupakan seorang praktisi di bidang pendidikan tari, saya akan memberikan contoh sedikit yang terjadi pada pembelajaran tari di sekolah ya. Ini mungkin tidak semua, tapi beberapa pendidik pasti banyak yang melakukan hal seperti ini. Pendidikan model bank pada praktik pembelajaran tari di sekolah biasanya berbentuk pembelajaran tentang pengertian-pengertian tari yang diberikan oleh guru kepada siswa. Pada mata pelajaran tari yang waktunya mungkin hanya sedikit itu, hanya dihabiskan untuk membahas pengertian tari tradisional itu apa, pengertian tari klasik itu apa, pengertian tari tunggal itu apa, dan lain sebagainya. Padahal seharusnya kalau kita tidak menggunakan pendidikan model bank tersebut, tapi justru menggunakan pendidikan hadap masalah, guru bisa memberikan pembelajaran yang lebih variatif. Seperti siswa diberikan tantangan untuk mengamati jenis seni tradisional atau jenis tari yang ada di sekitarnya, atau siswa diberikan video dan diberikan kesempatan untuk mengkritisi video tersebut berdasarkan pendapatnya sendiri. Nah, hal seperti ini justru memberikan ruang kreatif bagi siswa untuk bisa berpikir kritis, untuk bisa berpikir kreatif, dan juga bisa menghadapi masalah dengan contoh pembelajaran yang ada pada tari. Gagasan yang ketiga yang juga sangat menarik dari buku pendidikan kaum tertindas adalah tentang 3 kesadaran menurut Freire. Kesadaran yang pertama adalah kesadaran mistis, kesadaran yang kedua adalah kesadaran naif, dan kesadaran ketiga adalah kesadaran kritis. Apa itu kesadaran mistis? Kesadaran mistis adalah ketika kita ada di satu kondisi apapun, apalagi kondisi yang sedang tertindas, lalu kita menganggap bahwa kondisi ini adalah suratan takdir. Kondisi ini adalah memang nasib yang harus kita lalui. Kita tidak bisa lagi merubahnya, dan kita memang sudah harus menjalani ini. Apakah teman-teman juga pernah merasakan kondisi ini? Nah, menurut Freire ini adalah kesadaran mistis.
Selain itu, Freire juga mengungkapkan bahwa ada namanya kesadaran naif. Apa itu kesadaran naif? Kita tahu kita sedang ada di fase yang tidak baik, kita tahu kita sedang ada di keadaan yang tidak enak, tapi kita tidak ingin tahu kenapa ini bisa terjadi. Kenapa? Apa struktur yang menyebab keadaan ini terjadi kepada kita? Nah, menurut Freire itu adalah kesadaran naif. Dan seharusnya sebagai manusia yang merdeka, kita memiliki kesadaran yang ketiga, yaitu kesadaran kritis, di mana kita harus bisa menyadari bahwa kita sedang ada di kondisi apa, lalu kita juga bisa mencari kenapa ini semua terjadi kepada kita, sehingga kita bisa punya pemikiran kritis untuk bagaimana caranya keluar dari keadaan yang tertindas ini. Hal ini seharusnya juga diajarkan di sekolah gitu ya, oleh guru-guru kepada siswanya, mengikuti seluruh bidang studi yang ada di sekolah, sehingga pada saat siswa tersebut keluar dari sekolah atau ada sebagai manusia, siswa tersebut bisa menghadapi segala masalah yang ada dalam hidupnya. Jadi tidak lagi ada pada kesadaran mistis atau tidak lagi ada pada kesadaran yang naif. Ketika manusia bisa ada pada kesadaran kritis, disinilah refleksi dan aksi yang dimaksud oleh Freire itu berjalan. Sebagai seorang praktisi pendidikan, jika kita tarik Freire dengan keadaan pendidikan di Indonesia saat ini, sebenarnya sangat relevan, di mana pendidikan di Indonesia saat ini sedang melakukan pendidikan dengan pendekatan deep learning atau pembelajaran mendalam. Jauh sebelum deep learning ini dikemukakan oleh pemerintah Indonesia, sebenarnya Freire sudah melakukan dan mengkritisi ini. Sebagai seorang praktisi pendidikan, saya coba menarik apa yang diungkapkan oleh Freire dengan apa yang terjadi di Indonesia. Saat ini pemerintah kita sedang menggalakkan pendidikan dengan pendekatan deep learning yang sebenarnya oleh Freire ini sudah jauh hari sudah diungkapkan gitu ya, bagaimana kita membongkar pendidikan model bank dan menjadikan sistem pembelajaran itu sebagai sesuatu yang lebih mendalam. Bagaimana kita bisa merefleksikan, bagaimana siswa bisa menerima materi bukan hanya tentang pemahaman teori, tapi juga bisa mengaplikasikannya ke dalam kehidupan sehari-hari. Dalam pandangan Freire, ilmu yang hanya berhenti di kepala adalah kelumpuhan, sedangkan aksi yang dilakukan tanpa pemikiran adalah kebutaan. Melalui pembelajaran dengan pendekatan deep learning, kita diajak untuk tidak sekedar menjadi celengan, tidak hanya sekedar menjadi gelas kosong, tetapi kita menjadi subjek yang mampu menganalisis, mampu mengambil tindakan yang nyata, dan merenungkan dampak yang terjadi di kehidupan kita. Sehingga inilah sebenarnya esensi dari humanisasi yang Freire maksud. Namun pertanyaannya adalah, apakah pendekatan deep learning dan juga pemahaman yang diungkapkan oleh Freire ini sudah benar-benar mendarat di kelas-kelas kita, atau ini hanya berhenti di meja-meja administratif pemerintah kita saat ini? Dengan membaca buku Paulo Freire tentang pendidikan kaum tertindas, kita sebagai praktisi pendidikan harusnya bisa merefleksikan kembali pembelajaran yang terjadi saat ini dan seperti apa tugas kita sebagai guru, pendidik, siswa, atau sebagai manusia itu sendiri. Semua yang saya bicarakan tadi adalah pendapat saya setelah selesai membaca pendidikan kaum tertindas Paulo Freire. Kalau kamu mau tahu tentang buku-buku lain, silahkan subscribe channel Teater 1 Lampung dan tonton seluruh episode ngomongin buku. Dan jangan lupa like. Dadah!